Bapa, kami menyerahkan acara live ini dalam tangan-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi pesan daripada isi hati-Mu buat setiap kami di akhir zaman ini, Tuhan. Kami hari-hari ini hanya bisa berkata, kami butuh Tuhan, kami tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Kami butuh penolong, kami hanya berkata, Tuhan, di saat kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna, Bapak. Kami tahu Kau punya rencana yang luar biasa, Tuhan. Terima kasih lawat setiap kami yang bergabung siang ini, dan biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Ya. Saya hari ini akan berkhotbah tentang bagaimana hari-hari ini kita semua ada di dalam masa-masa penantian, ya. Masa penantian, kalau segala sesuatunya nyaman, oke, ya. Tapi kalau hari-hari ini kita itu lagi di waiting room-nya Tuhan, ya, di dalam satu masa penantian, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bahkan kenyataan yang ada di depan mata, semuanya membawa kita itu takut, saudara, ya. Hari-hari ini ada banyak orang yang ketakutan. Saya sendiri beberapa hari, ya, sampai saya juga diminta tolong untuk bantu obat, cari oksigen, ya, cari rumah sakit, ya. Ada yang berhasil melewati kehidupan, ada yang sudah akhirnya meninggal, ya. Kita semua tidak pernah tahu, saudara dan saya hari ini tidak usah pusing dengan apa yang terjadi. Kematian, kehidupan itu adalah milik Kristus. Kita tidak pernah tahu bahwa kita juga tidak pernah sangka-sangka kalau ada banyak orang yang hari ini meninggalnya, ya. Cepat loh saudara, kalau orang meninggal itu saturasi kalau sudah mulai 60, 50, 40, tidak lama sudah jalan sudah, ya. Itu sudah benar-benar banyak yang dialami hari-hari ini. Tapi kita semua hari-hari ini, yuk kita mau bangun rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita tahu Indonesia ini, ya, negara kita, yuk kita mulai banyak berdoa. Sepertinya ekstrim banget, saudara. Hari ini seharusnya, kalau saudara lihat bulan Juli, ini musim panas, saudara, ya. Tapi saudara lihat cuaca juga ekstrim. Banyak orang bilang gini, kalau ini musim panas, mungkin virus itu lebih cepat mati. Tapi kenapa ya Bu Eli? Kok Tuhan itu sepertinya buat cuaca juga ekstrim loh Bu Eli. Sepertinya harusnya cuaca panas yang mendukung virus itu cepat mati, tapi di Indonesia juga cuaca juga ekstrim. Hari-hari ini sulit cari panas juga, ya, banyak mendung-mendungnya, bahkan ada yang hujan, ya. Kita semua nggak tahu, bahkan beberapa negara sudah memblacklist orang Indonesia untuk transit, ya. Ada banyak orang kemarin sudah mulai berangkat karena batas akhir kemarin. Setelah hari ini mereka sudah tidak bisa transit lagi untuk pergi ke luar negeri. Saudara lihat hari-hari ini benar-benar negara kita butuh dukungan doa buat saudara. Hari ini ambil bagian. Kita tidak bisa ngomong, oh Indonesia itu bagian pendoa-pendoa yang mendoakan. Enggak, saudara, ya. Kita tahu banyak kepanikan yang terjadi. Indonesia butuh saudara dan saya untuk berdoa hari-hari ini. Minta belas kasihan Tuhan. Minta proteksi Tuhan atas seluruh kota di negara kami. Minta hari-hari ini Tuhan mengendalikan virus ini dan Tuhan melakukan mujizat. Ya, seperti firman yang saya bagikan di renungan di Jemaat Victorio, mulai banyak perkatakan, Tuhan, Engkau memproteksi seluruh kota di negara Indonesia. Engkau mengendalikan virus-virus dengan variannya di negara kami ini, Tuhan. Dan Engkau melakukan mujizat untuk mengendalikan. Kita tahu hari ini cuma butuh mujizat, butuh anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa menyetop semua varian-varian ini. Tapi hanya tangan Tuhan yang kuat yang akan membuat segala sesuatunya menjadi reda, tenang, dan teduh. Amin, saudara. Ya, yuk kita lihat bagaimana hari-hari ini kita semua ada di dalam satu masa-masa penantian. Orang lagi masa-masa penantian itu semuanya ndak enak, saudara, ya. Orang lagi masa-masa menunggu, kalau bisa tuh doa cepet toh Tuhan, bim salah bim, langsung terjawab. Tuhan, kau tahu ini sudah menderita Tuhan, tapi kenyataannya juga makin bertambah buruk.
Kita ini yang lagi-lagi masa penantian, baik ada yang masalah hutang, masalah berbagai macam kompleks hari-hari ini. Bawaannya apa? Bawaannya pingin marah, bawaannya apa? Spot jantung, bawaannya apa? Takut yang berlebihan. Inilah cara iblis untuk membawa saudara dan saya semakin tidak melihat jalannya Tuhan. Banyak orang yang hari ini juga diisolasi mandiri, tapi yang dibaca berita yang menakutkan. Ya, adik mama saya juga barusan 2 minggu lalu juga terkena virus COVID ini, satu keluarga, saudara. Ya, suami istri, anak, cucu, ya, semua kena. Mama saya juga sempat panik, tapi saya cuma bilang gini, jangan takut, sudah jangan panik. Pokoknya di rumah isolasi mandiri. Nggak usah banyak baca berita-berita yang negatif. Banyak aja dengar firman dan firman. Itu yang akan membangkitkan imunnya, akan membangkitkan imannya, itu yang akan berperang melawan virus. Benar saudara, ketika juga ada baca berita-berita seperti itu, mereka cuma isolasi mandiri dan hari ini sembuh. Sembuh saudara. Ya, padahal juga sudah ada gejalanya juga, bukan OTG saudara. Ada gejalanya yang pilek, sudah ada indera penciuman, rasa, ya, yang cucunya juga sudah sumer-sumer panas. Ketika kita membangun rasa percaya kita bangun dengan dengar firman, kita nggak dengar yang berita-berita itu, otomatis imun saudara juga akan melawan virus-virus yang ada di dalam tubuhmu. Bagaimana isolasi mandiri yang dibaca berita yang menakutkan? Otomatis virus ini akan makin kuat, sementara imun saudara akan makin lemah. Itu sebabnya keadaanmu makin drop. Makanya hari ini yuk banyak baca firman, banyak dengar firman saudara. Jangan dengar berita apapun. Apapun yang terjadi ini, semua kehidupan, kematian itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Saudara bukan Tuhan. Kita tidak bisa menentukan apa-apa, hanya percaya berharap. Ya, saudara lihat hari ini bagaimana seorang Daud yang berkata di Mazmur 27 ayat 14. Orang yang ada di dalam masa-masa penantian ini butuh kekuatan dan keteguhan, saudara. Karena ketika saudara hari-hari ini menantikan Tuhan, saudara tidak punya kekuatan, keteguhan, saudara tidak akan bisa melihat jalannya Tuhan. Lihat, Mazmur 27 ayat 14 yang berkata gini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kita butuh kekuatan, keteguhan hati di masa-masa penantian ini, saudara. Bagaimana kalau saudara bisa menguatkan, meneguhkan hati kalau yang dibaca hanya berita kematian, kekurangan oksigen, sana-sini meninggal? Saudara bisa enggak? Saudara hari ini bisa menguatkan, meneguhkan hati? Saudara, kita tidak akan bisa. Yang terjadi hari ini banyak orang menguatkan, meneguhkan hatinya dengan kenyataan. Dengan berita kematian, dengan kehancuran, kebangkrutan, itu aja yang saudara teguhkan. Yuk kita sebagai anak Tuhan mulai hari ini bangkit saudara. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita nantikan hari ini yang bisa membawa saudara dan saya keluar dari masa-masa tersulit ini, saudara. Khususnya untuk negara kita, saudara. Hari ini kita cuma butuh Tuhan. Makanya yuk kita semua satu hati menguatkan, meneguhkan hati. Saling saudara seiman, saling menopang. Jangan mulai perkatakan yang negatif, saudara. Yuk kita baca hari ini. Hari ini memang masa penantian tidak enak. Karena di dalam masa penantian ada yang namanya penderitaan. Ada yang namanya kesusahan, air mata. Kita tidak bisa lari. Kenyataan ada banyak kematian. Mungkin orang terdekatmu sudah meninggalkan saudara. Hari ini ada banyak kesulitan hidup dengan krisis ekonomi. Semua toko harus tutup. PPKM juga harus diperpanjang lagi. Semua serba sulit. Tapi kita percaya Tuhan tetap tahu bahwa di dalam masa penantian ini, setelah ini, kalau enggak Daud enggak berkata, ya nantikanlah Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya hari ini yuk kuat teguh. Jangan lagi kuat teguh hanya karena melihat kenyataan, tapi karena saudara dan saya menantikan Tuhan. Amin.
Kita lagi menantikan Tuhan. Yuk kita baca Yeremia 33 ayat 14. Apa sih ruginya kalau orang menantikan Tuhan? Itu tidak ada ruginya, saudara. Saudara sedang menanti-nantikan sesuatu yang berharga, yang mulia. Perkaranya Tuhan itu bukan yang biasa-biasa, yang luar biasa. Jadi saudara tidak perlu takut. Kalau sesuatu yang luar biasa yang saudara nantikan hari ini, saudara perlu kuat, saudara perlu teguh. Jangan sampai iblis itu mencuri semangatmu karena dia tidak mau menikmati sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang besar, perkaranya Tuhan yang besar, iblis tidak mau, saudara. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang hari ini hidupnya cuma takut, khawatir, depresi, lemah iman. Yuk kita baca Yeremia 33 ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan. Lihat saudara ya. Firman Tuhan berkata, yuk di dalam masa penantian kuatkan, teguhkan hatimu. Karena firman Tuhan berkata bahwa aku, Tuhan, akan menepati janji yang telah kukatakan. Jadi penantian saudara pernah sia-sia enggak di dalam Tuhan? Enggak, saudara. Penantian saudara dan saya di masa-masa ini, di dalam masa penantian, tidak pernah berakhir dengan sia-sia ketika saudara tetap kuat dan teguh. Yuk kita baca bagaimana seorang Daud ya. Apa sih yang dia pegang teguh hari-hari ini ketika dia dalam masa-masa penantian. Yuk baca. Mazmur 33 ayat 20 dan 22. Mazmur 33 ayat 20 dan 22. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan ya. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ingatkan, hari ini yang kita nanti-nantikan adalah Tuhan sebagai perisai dan penolong saudara. Tidak ada yang bisa dipercayai lagi di dunia ini dengan apapun berita, fakta, dan semua boleh berubah. Tapi satu kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah. Saudara dan saya lihat ya, penolong perisai kita. Coba baca berikutnya. Ya, karena dia hati kita bersukacita. Lihat ya, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Percaya saudara. Sukacita bukan karena lihat kenyataan. Kalau hari ini lihat kenyataan, jujur berapa hari saya juga ngomong sama beberapa orang. Hidup ini, hari-hari ini bangun tidur enggak enak loh saudara ya. Rasanya kita kayak ngalami masa-masa perang beneran saudara ya. Perang kalau ada musuhnya kelihatan bisa langsung ditembak saudara ya. Bisa langsung dibunuh. Tapi ini musuh yang tidak terlihat. Dan musuh ini berbahaya sekali. Jujur kita tidak nutup mata. Virus yang menjadi musuh kita hari-hari ini sangat berbahaya saudara. Bukan tidak berbahaya, bukan tenang enggak saudara. Tapi yang menjadi fakta juga hari-hari ini kita tidak tahu musuh kita ada di mana. Dan cara mengatasinya bagaimana sampai hari ini semuanya masih dalam kebingungan saudara. Vaksin sudah, kemarin saya dengar ada orang yang meninggal ya. Saya tanya, loh suaminya sudah vaksin, sudah Bu Eli 2 kali ya. Sudah ada kelainan bawaan penyakit, tidak ada. Terus suka pergi-pergi, enggak Bu Eli. Orang yang selalu jaga protokol kesehatan di rumah, dia itu paling takut pergi-pergi kemana-mana. Saudara lihat, sudah sedemikiannya pun dia tidak bisa berperang melawan musuh ini. Akhirnya dia meninggal saudara. Istrinya cuma bilang gini, doakan saya Bu Eli ya. Ya sudah, mau gimana lagi Bu Eli, supaya saya tetap kuat sebagai single parent karena anak-anak juga masih belum mentas.
Hari-hari ini kita percaya, yuk kita mau sukacita aja. Daud berkata, sukacita bukan karena masalah, tapi karena dia tahu bahwa ada Tuhan sebagai penolong dan perisainya. Yang kedua, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Hari ini kita tidak mempercayai fakta. Kita percaya kepada satu nama, yaitu Yesus adalah menara yang kuat. Itu yang kita percayai. Yang ketiga, lihat, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Hari-hari ini di masa penantian, yuk Tuhan mau saudara harus aktif. Kalau saudara mau tetap kuat dan teguh, ada 3 langkah yang harus saudara ambil. Yang pertama yaitu hari ini bersukacita karena kita punya Tuhan sebagai perisai dan penolong saudara yang tidak perlu diragukan lagi. Bersukacita bukan karena virus ini selesai, peperangan ini selesai. Walaupun keadaan bertambah buruk, satu hal Tuhan mau buat saudara dan saya bersukacita. Karena kita punya perisai dan penolong yang tidak perlu diragukan. Yang kedua, kita mau percaya kepada namanya yang kudus. Yesus adalah menara yang kuat. Nama di atas segala nama yaitu Yesus Kristus. Amin. Selama saudara percaya kepada pribadi Yesus Kristus, percayalah saudara dan saya pasti aman di dalam perlindungan. Kalaupun ada saudara siapapun yang meninggal, itu pun tetap aman sampai di dalam kekekalan. Karena dia sudah jamin hidup kekal bersama Tuhan. Yang ketiga yaitu berharap pada kasih setianya. Jangan pernah putus pengharapan hari ini. Sekalipun pengharapan kita semua hasilnya mengecewakan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau dengan kasih setiaku. Selama kita hari ini cuman memikirkan kasih setia Tuhan, saudara tidak akan pernah berhenti berharap. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Tidak pernah habis rahmatnya atas hidup saudara dan saya. Artinya hari ini sekali berharap tetaplah berharap. Jangan pernah putus pengharapan hanya karena keadaan dunia ini, keadaan di sekelilingmu semakin hancur-hancuran. Tapi kita percaya, Daud berkata, kasih setiamu menyertai kami. Hari ini yakin yang boleh dipikirkan hanya kasih setia Tuhan, kebaikan, kemurahan belaka selalu mengikuti saudara dan saya. Kasih setia Tuhan itu selalu berbicara. Kalau saudara bisa hidup hari ini, itu semua anugerah. Kalau saudara bisa hari ini melewati semua masa-masa sampai tahun lalu, tahun ini, dan saudara tetap hari ini bisa menghirup udara segar, itu hanya karena kemurahan belaka. Amin, saudara. Saudara tidak perlu takut. Kasih setia Tuhan, firman Tuhan berkata, menyertai. Kalau menyertai itu bukan hanya di dalam keadaan baik-baik, justru di dalam keadaan yang terburuk sekalipun, kasih setianya selalu jauh lebih besar dari kenyataan hidupmu. Kasih setia Tuhan selalu lebih besar dari masalah keuanganmu. Kasih setia Tuhan selalu lebih besar dari virus ini. Kasih setia Tuhan selalu lebih besar daripada penyakitmu. Kasih setia Tuhan selalu lebih besar dari masalah rumah tanggamu. Amin, saudara. Yang menyertai saudara hari ini bukan varian virus yang terus berkembang. Tapi katakan yang menyertai orang benar adalah kasih setia Tuhan. Virus ini boleh berkembang dengan variannya. Tapi kasih setia Tuhan juga akan berkembang jauh lebih besar daripada yang pernah saudara pikirkan. Amin, saudara. Itu yang perlu saudara pikirkan. 3 hal ini yang saya akan bahas. Yuk, hari ini jangan lemot semuanya ya. Hari ini bangun, iman, imun, itu bangun terus saudara.
Ketika saudara mempunyai kekuatan ini yang akan berperang saudara. Ada banyak orang yang gak mampu lewati masa kritis dan krisis ya. Itu karena dia sendiri hari-hari ini panik. Kepanikan itu akan mencuri iman. Itu pasti saudara ya. Di rumah jangan sampai imunmu juga turun. Makan banyak percuma. Kalau pikiran ini terkuras dengan ketakutan, saudara akan lebih bahaya. Ya, justru hati yang gembira, hati yang tenang, hati yang percaya itu yang akan membangun imunmu, itu akan jauh berkembangnya luar biasa, sehingga itu kekuatan yang akan menangkal dari dalam. Ketika virus ada di sekitar kita, virus itu tidak bisa masuk dalam tubuh kita. Kenapa? Ada kekuatan imun hati yang gembira ya. Makanya banyak ketawa-ketawa sudah saudara ya. Jangan banyak apa-apa. Saya kalau sudah ada waktu senggang, saya nggak mau baca apapun. Yang saya lihat itu TikTok ya. TikTok itu kadang-kadang lucu saudara, sampai saya tertawa terpingkal-pingkal saudara ya. TikTok yang positif ya saudara. Yuk kita lihat bagaimana bersukacita. Apa yang dilakukan Daud di Mazmur 33? Ya, kenapa dia bisa bersukacita? Dia tahu dia punya Tuhan sebagai perisai penolong. Ini Mazmur 33 ayat 4 dan 5. Mazmur 33 ayat 4 dan 5. Yuk baca. Sebab firman Tuhan itu benar. Benar ya saudara. Makanya kalau hari-hari ini baca firman. Firman tidak pernah salah. Firman itu selalu benar saudara. Yang kedua, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Lihat ya saudara. Yang ketiga ayat 5-nya berkata, Tuhan senang kepada keadilan dan hukum. Bumi ini dikatakan lagi penuh dengan kasih setia. Lihat ya saudara, bumi bukan penuh dengan virus saudara. Tapi bumi di mana saudara dan tinggal itu penuh dengan kasih setia. Saudara jangan parno, hari ini jangan takut, sudah percayalah, katakan, bumi penuh kasih setia. Kalau kita berdoa memberkati Indonesia, katakan Indonesia penuh kasih setia. Bumi penuh kasih setia Tuhan. Jangan tiap buka mata selalu berkata, aduh virus ini bahaya, virus ini bahaya, virus ini sudah bunuh banyak jiwa. Katakan mulai sekarang, dunia, Indonesia penuh kasih setia Tuhan. Bayangkan kalau setiap anak Tuhan mengatakan Indonesia penuh kasih setia Tuhan, Indonesia penuh kasih setia Tuhan, percayalah virus ini akan segera berlalu saudara. Amin. Karena Tuhan akan menggenapi firman-Nya yang berkata, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28 itu jelas berkata, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Yuk mulai sekarang setiap anak Tuhan, jangan berbicara virus ini mematikan berbahaya. Tapi mulai hari ini katakan Indonesia penuh kasih setia Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Percayalah, kita sedang memerangi virus ini dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin saudara, amin. Bukankah kita punya kuasa sebagai anak Allah melalui apa yang kita ucapkan? Amin. Yuk bagaimana Mazmur 33, kalau Daud berkata bersukacita aja karena Tuhan itu penolong perisai. Kenapa? Karena Daud mengingatkan firman-Nya itu kebenaran. Firman Tuhan itu benar sudah. Tidak mungkin firman itu tidak bisa memerdekakan hidup saudara dan saya dari masa-masa yang tersulit ini. Yang kedua, waktu di masa-masa penantian ini, percayalah ada perbuatannya, adalah kesetiaan. Hari ini Tuhan itu ada di masa-masa penantian saudara dengan kesetiaannya yang teguh. Mungkin dia izinkan hal yang buruk, apakah Tuhan tidak setia? Tuhan tetap dengan kesetiaan yang teguh, itulah perbuatannya. Yang ketiga, ada pembelaannya, adalah keadilan dan hukum. Saudara dan saya hari ini tidak perlu takut, karena kebenaran itu selalu menyertai saudara di masa-masa penantian ini.
ini. Makanya kuatkan, teguhkan hatimu. Yang kedua yaitu ada kesetiaannya sebagai perbuatan Tuhan. Kesetiaan yang teguh, kebenarannya. Yang ketiga ada keadilannya yang selalu membela orang benar. Amin, saudara. Makanya Daud berkata, sukacita aja, sukacita. Kebenaran, kesetiaan, keadilanku selalu ada di dalam masa-masa penantian ini. Jangan pernah meragukan Tuhan hari ini. Yuk kita lihat. Yang kedua, bagaimana kita percaya kepada namanya yang kudus. Lihat ya, Mazmur 33. Apa yang dikatakan Daud? Percaya kepada nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus. Mazmur 33 ayat 8, 9, dan 11a. Mazmur 33 ayat 8, 9, dan 11a. Yuk kita baca sama-sama. Biarlah segenap bumi takut. Takut bukan takut virus corona, saudara. Takut kepada Tuhan. Bukan takut kepada hutang. Bukan takut kepada penyakit. Bukan takut kepada kematian. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Hari ini kita jangan takut dengan virus ini. Jangan takut dengan keuanganmu yang hancur-hancuran, masa depanmu yang terlihat suram. Tapi Tuhan mau saudara dan saya yaitu takut akan Tuhan di seluruh bumi. Penduduk dunia gentar. Gentar itu hormat, saudara. Takut dan hormat akan Tuhan yang saudara percayai hari ini. Lihat kata-kata ayat 9. Sebab Dia berfirman semuanya jadi. Jadi, terjadilah. Apa yang belum terjadi ketika Tuhan berfirman dan saudara mempercayai takut hormat Tuhan, maka yang belum terjadi akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara lihat ya. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Yang tidak ada akan diadakan karena Tuhan yang memberi perintah. Jadi tidak ada sesuatu yang hari ini kita bisa berkata, aku sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Di dunia ini tidak ada satu pribadi yang bisa dipercayai selain Tuhan dan firman-Nya. Amin. Dia berfirman semuanya jadi, Dia memberi perintah semuanya ada. Apa yang belum ada akan diadakan ketika Tuhan berkata, aku memerintahkan berkat atas lumbung-lumbung orang benar. Aku membuat pemulihan di seluruh negara, kota negara Indonesia. Tidak ada yang bisa menghalangi. Saudara lihat kata-kata berikutnya 11a. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rencana Tuhan itu yang tetap selama-lamanya. Makanya kalau ada orang yang hari-hari ini tidak percaya sama Tuhan Yesus, itu adalah orang yang sangat termalang. Hari ini kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Daud jelas berkata, percaya kepada namanya yang kudus. Kenapa? Karena ketika dia berfirman semuanya jadi, dia memberi perintah semuanya ada. Dan rencananya itu selama-lamanya. Masa pandemi ini tidak selama-lamanya. Keuanganmu goyah tidak selama-lamanya. Ya, tokomu sepi, penghasilanmu merosot gratis tidak selama-lamanya. Pasanganmu hari ini tidak setia, berubah setia dan mengkhianati hidup saudara hari ini tidak selama-lamanya. Apa yang selama-lamanya? Ketika saudara percaya kepada Yesus, percayalah rencananya. Tuhan selalu berkata gini, aku datang untuk melenyapkan semua penyakit, kelemahan, dan kutukmu. Amin, saudara. Itu rencana Tuhan. Aku datang supaya engkau punya hidup dalam kelimpahan. Itu rencana Tuhan. Allahku
Aku yang akan mencukupkan kebutuhan hidupmu di masa-masa resesi dunia ini menurut kekayaan kemuliaanku. Itu rencana Tuhan. Bilur-bilurku yang sudah menyembuhkan semua penyakit, itu rencana Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ingat saudara ya, apa yang terjadi, badai itu pasti berlalu. Tidak ada keuanganmu selama-lamanya. Saudara ngalami penderitaan terus, tidak ada satu breakthrough, titik baliknya, tidak mungkin saudara. Kita percaya kalau Tuhan di pihak saudara dan saudara percaya hari ini Tuhan yang besar itu ada di pihak saudara di tengah-tengah masa pandemi yang sulit ini. Saudara percaya Tuhan yang besar, namanya di atas segala nama, yaitu menara yang kuat, yang tidak tergoyahkan, berpihak pada saudara di masa tersulit ini. Maka saudara akan melihat bahwa hari ini apa yang difirmankannya itu akan semuanya jadi. Dia memberi perintah, semuanya ada. Rencananya pasti selama-lamanya buat orang benar selalu berbicara yang terbaik. Amin saudara. Jadi hari ini tidak perlu takut. Yuk bangun terus kekuatan iman dan imun saudara. Jangan parno. Apapun yang terjadi kita tidak akan bisa merubah rencana Tuhan. Kalaupun itu orang terdekat saudara sudah dipanggil Tuhan. Walaupun sudah didoakan. Dia sudah setia, dia sudah taat. Tetap harus pulang ke rumah Bapa. Percayalah itu rencana Tuhan. Saudara tidak bisa membatalkan rencana Tuhan itu selama-lamanya. Tidak bisa saudara. Itu pun sudah ada di dalam satu rencana Tuhan. Saudara tidak perlu takut. Justru orang yang hari-hari ini terpanggil yaitu menggenapi rencana Tuhan adalah orang yang berdiri sebagai pahlawan iman, tidak mengingkari imannya sampai di akhir kehidupannya. Amin. Amin saudara ya. Yang ketiga, yang terakhir. Yuk, apa sih berharap? Yang menyertai saudara adalah kasih setia. Indonesia penuh kasih setia Tuhan ya. Saudara lihat baca di Mazmur 33 ya, ayat 13, ayat 18, ayat 19. Di masa-masa penantian waiting room, kita semua ada di dalam waiting roomnya Tuhan ini. Kita lagi masa penantian, pesan Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Hari ini kita menantikan Tuhan bukan enak-enak, karena iblis sedang mencuri, yaitu iman dan imun saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu, yaitu hari ini dengan bersukacita, ya. Percaya bulat kepada nama di atas segala nama. Yang ketiga, berharap karena kasih setia Tuhan menyertai saudara dan saya sampai akhir. Amin. Yuk baca Mazmur 33, 13, 18, 19. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia, termasuk saudara dan saya. Tidak pernah lepas dari perhatian Bapa di surga. Apakah ketika keluarga terdekatmu hari ini dipanggil Tuhan, Tuhan lepas perhatiannya? Tidak loh saudara ya. Lihat kata-kata firman ini. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat, memperhatikan semua anak manusia. Ya, tidak peduli orang jahat, orang yang benar, orang jahat juga akan diperhatikan Tuhan untuk dididik dan di hadapan Tuhan dengan didikan, dengan hajaran supaya bertobat. Ya, saudara lihat hari ini, yuk baca berikutnya 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Hari ini orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang spesial ada di pemandangan Tuhan. Lihat ya, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Orang yang tidak putus pengharapan ada di dalam pemandangannya Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang punya pengharapan itu ada di dalam pemandangannya Tuhan. Lihat ayat 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Ya, saudara lihat, selain saudara diperhatikan Tuhan, ya, kita hari ini dilepaskan daripada maut.
dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Hari ini kita tidak pernah lepas dari yang namanya pemandangan Tuhan. Mata Tuhan yang pertama sedang memperhatikan orang-orang yang tidak pernah putus pengharapan. Amin. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan hari ini orang-orang yang tidak putus pengharapan, yang hidupnya sebagai orang yang takut akan Tuhan, untuk diselamatkan dari maut. Amin. Amin, saudara. Yang ketiga, orang yang tidak putus pengharapan, Tuhan berkata, tidak perlu takut. Aku memelihara kamu di masa-masa kelaparan ini. Masa-masa seperti perang ini dengan virus, dengan varian yang berkembangnya cepat. Aku tetap sebagai Sang Tuhan pemelihara hidupmu. Kalau Tuhan yang besar memelihara hidup saudara di masa-masa ini, masa-masa seperti perang, masa-masa kelaparan, masa-masa krisis, saudara jangan pernah putus pengharapan. Mata Tuhan hari ini bukan tidak melihat Tuhan tertidur, Tuhan berpangku tangan. Firman Tuhan jelas berkata, Tuhan lagi memandang dari surga. Dia melihat semua anak-anak manusia. Hari ini percayalah, mata Tuhan sedang tertuju buat saudara dan saya yang ada di dalam satu masa-masa penantian ini. Waiting room. Ya, kita hari ini berada di masa penantian. Memang tidak enak, jujur saudara. Dengar berita kematian, dengar ambulan. Saya sendiri kalau buka mata, beda sama tahun-tahun yang lalu. Rasanya kalau buka mata, aduh, tapi hari ini buka mata yang didengar apa? Ambulan, saudara. Wah, itu. Ya, belum lagi pagi-pagi baca WhatsApp, teman-teman saya mulai bilang, si A meninggal loh, si B meninggal loh, si C meninggal, waduh masih muda, dan sebagainya. Bahkan kemarin orang-orang ribut, ada seorang bayi yang gara-gara dikunjungi keluarganya, ya karena belum 1 bulan, tertular dari yang kunjungan, mati saudara, kena COVID. Saudara lihat, hari-hari ini kalau mau jujur di masa-masa penantian, tidak ada orang yang punya damai saudara. Jujur siapapun rasanya tidak enak, ya sudah gitu tidak boleh keluar-keluar, tidak ada penghiburan, ya tapi kepanikan selalu ada di depan mata saudara. Enak enggak sih saudara? Tapi yang perlu saudara bangun hari ini, kalau ini dibiarkan terus-menerus, saudara akan hidup dalam keterpurukan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata di masa-masa penantian, ya. Saya mempersiapkan firman ini juga, saya kaget waktu Tuhan berikan saya tema. Saya tanya, Tuhan mau khotbah apa? Tuhan kasih saya tema terlebih dahulu, masa-masa penantian. Waktu saya diberi tema itu, tidak ada firmannya, saudara. Belum ada firmannya. Saya mulai putar otak. Masa-masa penantian itu yang mana ya Tuhan? Di Alkitab ini tebel Tuhan, banyak Tuhan. Yang mana yang harus dibahas? Tuhan bisa kasih ayat Mazmur 33. Berbicara dari seorang Daud, ya, yang berkata di Mazmur 27, ya nantikan Tuhan. Tuhan mau buat saudara dan saya siang ini, saya sudah selesai masa-masa penantian. Jangan pernah berhenti untuk kita bersukacita. Yuk bangun sukacita. Karena kita punya perisai penolong, yaitu firman-Nya kebenaran, ya. Perbuatannya adalah kesetiaan. Dan hari ini pembelaan, ada keadilan Tuhan di masa-masa penantian. Yang kedua, yaitu percaya kepada nama di atas segala nama. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Karena hari ini hanya Dia yang bisa berkata. Yaitu apa yang tidak ada akan menjadi ada. Apa yang belum terjadi akan terjadi. Yaitu ketika Dia berfirman, Dia memberi perintah. Dan rencana Tuhan selama-lamanya atas orang benar. Tidak ada yang bisa mencuri rencana Tuhan yang indah
atas hidup orang benar. Itu selamanya. Masa ini pasti berlalu, saudara. Nggak usah takut, pasti berlalu. Pasti berlalu. Mulai sekarang yuk bangun perkataan. Mulai hari ini ya, bangun kalau doa. Indonesia penuh kasih setia Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kuasa Tuhan yang ajaib. Mulai perkatakan. Yang ketiga, di masa penantian jangan pernah berhenti berharap. Amin, saudara. Jangan pernah berhenti berharap. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan, matanya sedang tertuju buat orang-orang yang hari ini tidak putus pengharapan. Yang kedua, Tuhan akan melepaskan hari ini tujuan masa-masa ini supaya banyak orang berbalik ke jalan Tuhan dan dilepaskan dari maut. Saudara dan saya hari ini dengan ada masa yang tersulit bukan untuk membawa saudara ke alam maut, tapi justru akan membawa banyak-banyak orang setelah ini akan dilepaskan dari maut. Hidup nyaman, kompromi dosa, sembrono, menyimpang ke kanan ke kiri, nyaman dengan dosa. Orang-orang seperti ini yang akan dibawa Tuhan untuk berbalik dan dia diselamatkan dari maut. Yang ketiga, Tuhan memelihara saudara dan saya di dalam masa penantian ini, di masa-masa kelaparan. Masa-masa virus yang makin berkembang dengan variannya, Tuhan tetap memelihara. Amin. Amin, saudara. Hari ini yuk kita yang ada di dalam masa penantian ya. Saya pernah dengar kesaksian bagaimana seorang yang dulu ya hidupnya benar-benar disakiti dengan orang yang dirugikan ya. Orang ini sudah bercerita, saudara, waktu itu dia disakiti, dia sampai habis usahanya ya. Usahanya itu sampai kolaps, dia bangkrut ya. Orang yang menipu dia, yang menyakiti dia, hari itu punya rumah, saudara, tanpa ada rasa bersalah bahwa dia sudah membuat hidup orang susah. Bahkan kalau lihat kenyataan rasanya geram. Tapi Tuhan dengan keadilan firman itu kebenaran. Tuhan dengan kesetiaannya, ketika saudara tetap setia di masa-masa penantian ini, tetap bersukacita, tetap percaya dan tetap berharap. Percayalah hari ini keadaan itu berbalik, saudara. Dia bilang, Bu Eli, Tuhan itu adil seadil-adilnya. Orang yang merugikan hidup saya, orang yang merancangkan kecelakaan atas hidup saya, tidak bisa merubah rencana Tuhan yang indah atas hidup saya. Sekalipun di awal kelihatannya saya dijatuhkan habis, Bu Eli. Tapi kemenangan itu terjadi hari ini. Saya yang punya rumah, dia yang tidak punya rumah. Saudara tangkap ya, hari ini tabur tua itu cepat, saudara. Ya, orang yang hari-hari ini hidup penuh dengan kebenaran, percayalah, apa yang ditabur di masa lalu, saudara akan menuai dengan sorak-sorai. Tapi orang yang jahat hari ini akan hidup di dalam bencana dan hidup di dalam satu jala. Jala itu masalah yang tidak ada jalan keluarnya karena akibat perbuatannya sendiri. Amin, saudara. Saudara tidak perlu takut hari ini sebagai anak Tuhan. Yuk bangun iman imun. Memang nyatanya tidak ada damai, tapi saudara bisa melawan kan. Perperangan saudara bukan melawan virus ini, saudara. Virus ini saudara tidak bisa lawan. Saudara tidak tahu di mana posisi virus. Bisa ada di badannya siapapun, kita tidak bisa tahu. Ya, tapi yang kita bisa lawan hari-hari ini adalah virusnya iblis, saudara. Yang memaksa saudara untuk berduka cita, yang memaksa saudara mulai kehilangan percaya kepada Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu menara yang kuat, yang mulai mencuri pengharapanmu sehingga di masa penantian ini saudara tidak melihat jalannya Tuhan, justru saudara makin terpuruk. Hari ini maukah saudara, yuk saya sudah selesai ya, kuatkan, teguhkan hatimu. Saya melihat ada banyak orang yang hari-hari ini bukan hanya melihat cara Tuhan yang biasa-biasa keluar dari pandemi ini, tapi mereka melihat cara Tuhan yang dahsyat, saudara. Mereka melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, karena memang Tuhan dengan dahsyat. Amin. Ya, kita mau pegang teguh janji Tuhan ya. Masih ada waktu, saya akan kesaksian bagaimana tentang victory ya.
Ada banyak orang berkata hari-hari ini saya akan cerita bagaimana Victory hari-hari ini bisa berkembang, saudara. Saya bukan karena saya kuat gagah saya bukan orang yang ikut ambil bagian terbesar, tapi Tuhan yang mempromosikan PD Victory untuk menjangkau banyak jiwa. Kalau saudara lihat di awal Victory berdiri, ada banyak fitnah. Ada banyak berita buruk yang menghancurkan, ya. Ada banyak yang melemahkan jemaat untuk beribadah di PD Victory. Sampai ada orang yang mengatakan, ya jangan ikut-ikutan Ibu Eli. Kita happy-happy. Ngapain susah-susah untuk belajar firman taat tapi jadi keset, ya. Bahkan ada jemaat saya yang bilang gini, Bu Eli, saya ke PD Victory dihina Bu Eli sama teman saya. Bilang apa? Saya bilang gitu. Dia bilang gini, aku gak mau ke PD Victory, ngapain? Aku gak ada masalah kok. Aku lagi ya wis pokoknya lah sama Tuhan, yang penting saya beribadah. Kamu aja deh. Ya Bu Eli, rasanya hati saya memang saya adalah lagi mengalami masalah, tapi kan setiap orang ya butuh kekuatan ya Bu Eli. Saya cuma bilang gini, enggak apa-apa, sudah kamu tetap tekun, tetap setia ya, yang kamu dapatkan firman. Kok datang di PD Victory bukan yang dapat itu pelajaran yang menjerumuskan. Kita kan ngajari kamu untuk kuat, bertumbuh di dalam Tuhan. Kan kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Saudara tahu, jemaat saya ini kesaksian di depan saya beberapa waktu yang lalu. Bu Eli tahu ya, orang yang menghina saya, teman saya, Bu Eli tahu. Hari ini saya juga beli rumah, Bu Eli. Saya itu dipercaya Tuhan pekerjaan yang orang lain sepi, saya diberkati. Bu Eli tahu yang dulu ngata-ngatain saya. Hari ini Bu Eli minta bantuan doa. Rumahnya dijual, Bu Eli, bangkrut. Saudara, hari-hari ini tidak ada orang yang tidak butuh Tuhan. Saya sendiri juga pada waktu saya awal mendirikan Victory, rasanya nyali saya juga sudah berkecil hati. Saya cuma bilang gini, Tuhan kok ada ya orang-orang ini tega. Orang lo mau beribadah kok ya dilarang, itu kok ya tega Tuhan. Kecuali saya ini manggil hamba Tuhan yang sesat-sesat ngajari orang-orang untuk berespon salah, itu masih bisa disalahkan. Tapi saya ini punya tekad loh menerapkan kebenaran, kok tega. Dan Tuhan tunjukkan hari-hari ini orang yang mengata-ngatai saya di awal. Bahkan saudara, ada satu orang yang saya ingat pada waktu itu dia membantu PD Victory. Tapi kemudian dia mengkhianati saya, ya. Dia keluar, padahal saya itu sampai mohon-mohon loh. Saya bilang gini, please lah, PD ini kan lagi progres, masa sih kamu tega ninggalin saya sendirian? Saya bilang gitu, kan kita ini mendirikan sama-sama, kita berdoa sama-sama, ini bukan PD saya juga, ini kan miliknya Tuhan. Sampai saya sudah sama mama saya mohon, itu pun tidak diperdulikan, saudara. Orang itu dengan sombongnya, ya, dengan sombongnya waktu saya hari-hari itu masa-masa penantian benar-benar, saudara. Saya bilang gini, Tuhan kok orang ini seperti ini ya, cuekin saya, padahal dia itu rohaninya lebih tinggi dari saya. Dia sudah bisa berdoa yang luar biasa, dia sudah berkhotbah, tapi kok seperti ini, diminta nopang saya sama PD Victory aja kan susah. Kenapa? Karena saya kan baru bertumbuh, saya itu enggak ngerti firman, enggak kenal fasih, saya butuh penopang, tapi enggak mau, saudara. Hari itu saya cuma ngomong sama Tuhan, ya sudahlah Tuhan, saya tidak bisa paksa orang. Tapi hari ini saya mendengar beberapa saat yang lalu, orang ini ngalami masalah yang cukup besar, saudara. Masalah yang cukup pelik. Apa tidak butuh Tuhan toh hari-hari ini? Kita semua hari ini jangan pernah lari dari Tuhan, jangan pernah menjauh. Singkat cerita, saya tetap berjalan maju, saudara. Walaupun yang mendukung saya hari itu sudah meninggalkan saya. Saya sendiri dalam masa-masa penantian itu tidak enak, saudara. Saya merasa jadi orang yang tertuduh. Saya merasa gini, Tuhan, apakah saya ini salah, Tuhan? Apakah saya ini dosa, tak Tuhan? Kok sampai setiap orang itu menghakimi PD ini, kenapa Tuhan? Saya bilang gitu.
Tapi ternyata itu ujian, saudara. Masa penantian itu ujian atas hidup saya untuk makin dimurnikan. Ketika saya tetap bangun rasa sukacita dengan terus setia, saudara. Saya tidak tutup PD Victory. Rasanya kepingin tutup, saudara. Toh kalau tutup tidak ada ruginya buat saya. Tapi saya memilih di masa-masa penantian. Saya tidak tahu rencana Tuhan itu apa. Yang penting saya ngerti, tidak ngerti saya jalani, saudara. Saya setia terus menghidupi PD Victory. Saya setia, saya tetap diomong yang buruk-buruk. Ya saya setia, saudara. Ternyata Tuhan lagi menguji hidup saya di masa-masa penantian. Ketika saya bisa menguatkan, meneguhkan hati saya dengan tetap bersukacita, tetap percaya, dan tetap berharap. Saudara lihat siapa yang membawa PD Victory hari ini. Sampai Surabaya, Jakarta, Bali, Semarang. Siapa yang bisa menuntun hari ini PD Victory punya buku renungan, saudara. Siapa saudara bisa memberkati orang-orang yang lagi di masa-masa pandemi ini? Bukan kuat gagah saya. Tapi ketika saya di masa-masa penantian, saya belajar menguatkan, meneguhkan hati saya bukan kepada fakta, bukan kepada penghinaan saya, bukan kepada kata-kata negatif yang meremehkan PD Victory pada waktu itu. Tapi saya menguatkan, meneguhkan hati saya. Saya cuma tahu bahwa rencana Tuhan itu selama-lamanya pasti yang terbaik untuk PD Victory. Hari ini Tuhan buktikan. Amin, saudara. Saudara mau yuk ya besok ada Zoom Victory berdoa. Ajak semua orang untuk bergabung. Yuk kita mau sepakat sehati berdoa. Minta belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Kita tidak bisa santai-santai dengan berserah. Oh ini bagiannya pendoa, bagiannya pendeta, bagiannya Bu Eli. Tidak bisa, saudara. Kita semua hari-hari ini menghadapi musuh yang tidak terlihat. Dan saudara perlu ambil bagian. Besok ada Victory berdoa. Saya dan Bu Liliana akan berdoa ya. Kita mau sepakat sehati berdoa buat negara kita ini ya. Yuk mau semangat, sukacita, percaya, berharap. Tidak susah kan? Katakan lagi sekali lagi sukacita, percaya, berharap. Tidak susah. Lakukan itu. Katakan Indonesia penuh kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau belajar seperti keteladanan seorang Daud. Di mana di masa penantian kami mau menguatkan, meneguhkan hati kami kepada Tuhan. Bukan kepada fakta yang terjadi. Biarlah kami hari ini tetap akan setia di dalam masa-masa penantian ini. Sampai kami melihat bahwa ada rencana Tuhan yang indah, yang terbaik terjadi setelah masa ini lewat. Terima kasih Bapak yang sakit, biar Tuhan sembuhkan saat ini. Ada keluarga yang ada di rumah sakit, yang kena COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi tes PCR juga untuk mengetahui negatif, positif di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya kesembuhan itu terjadi, kesehatan terjadi. Yang mengalami masalah keuangan dalam nama Tuhan Yesus, Allahku kan mencukupkan kebutuhan saudara dan saya menurut kekayaan kemuliaan. Aset yang terjual dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan berkata, ketika Dia berfirman maka semuanya jadi, ketika Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kami percaya aset ini akan terjual dengan harga yang terbaik. Dan kami sehati berdoa buat yang mengalami masalah rumah tangga. Engkau yang memulihkan pasangan-pasangan hidup kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa negara kami. Kami memberkati Indonesia penuh kasih setia Tuhan. Memberkati Indonesia penuh dengan kemuliaan, penuh dengan anugerah, penuh dengan mujizat yang terjadi sehingga virus ini segera berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok di Zoom jam 7.30. God bless.